Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Insyaallah di video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari beberapa hadis dan riwayat mengenai keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca adalah yang disebutkan dalam kitab Ad-Dalalatul Wadhihat ala Dalailil Khairat karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, salah seorang muhibbin, salah seorang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak karya beliau, buku beliau yang beliau tulis untuk berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kitab penjelasan terhadap Dalailul Khairat. Dan di dalam kitab ini di salah satu pasalnya disebutkan beberapa keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga ini bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan semangat kita untuk memperbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Faslun fi fadli sholah ala Nabi. Pasal mengenai keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, sholawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam. Surat Al-Ahzab. Ayat ini menunjukkan betapa utamanya sholawat, bahkan Allah pun bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut. Yang pertama, hadis tentang keutamaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yurwa anna Rasulullah SAW ja'a dzata yaumin. Diriwayatkan bahwa Rasul pernah suatu hari datang, wal busyratu fi wajhi, dan di wajah beliau terlihat ada wujud kegembiraan dari Rasulullah SAW. Artinya beliau datang dalam keadaan gembira. Faqala, beliau bersabda, innahu ja'ani Jibril. Jibril datang kepadaku. Faqala, Jibril berkata, ama tarda ya Muhammad an la yusalli 'alaika ahadun min ummatik illa sallaitu 'alaihi asyra. Tidakkah engkau rela wahai Muhammad bahwa jika ada seorang umatmu yang bersolawat kepadamu, maka aku akan bersolawat untuknya 10 kali. Wala yusallima 'alaika ahadun min ummatik illa sallamtu 'alaihi asyra. Dan ketika ada seorang di antara umatmu mengucapkan salam kepadamu, maka aku akan mengucapkan salam untuknya 10 kali. Solawat dari para malaikat artinya istighfar. Malaikat Jibril akan memintakan ampun 10 kali lipat jika kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna awlan nasi bi aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak untuk dekat denganku adalah orang yang paling banyak solawatnya kepadaku. Makanya semakin banyak kita bersolawat kepada beliau, semakin dekat kemungkinannya kita bersama dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man shalla alayya sallat alaihi malaikah ma dama yusalli alayya falyuqallil inda dzalika aw liyukaththir. Kata Rasul, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka malaikat Allah, para malaikat Allah akan bersolawat kepadanya, mendoakannya selama dia bersolawat. Maka hendaknya dia mempersedikit atau memperbanyak. Dari hadis ini Rasulullah menyebutkan selama kita selalu bersolawat, berarti selama itu juga malaikat Allah mendoakan kita, memintakan ampunan untuk kita. Kalau kita berhenti solawat atau sedikit solawat, maka berarti permintaan ampunan dari malaikat untuk kita juga sedikit. Makanya kata Rasul tergantung bagaimana kita maunya, mau sedikit atau banyak. Kemudian selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bihasbil mar'i minal bukhli an udhkara indah wa la yusalli alayya. Cukuplah seseorang dikatakan pelit jika aku disebutkan di hadapannya sementara dia tidak bersolawat kepadaku. Kata Rasul, orang yang mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW tapi tidak tergerak hatinya untuk bersolawat kepada beliau, maka ini adalah orang yang pelit.
Kemudian yang kelima, wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Aktsirus sholata alayya yaumal jumu'ah." Perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku di hari Jumat. Selanjutnya Rasul bersabda, "Man shalla alayya min ummati kutibat lahu asyru hasanat wa muhyan anhu asyru sayyiat." Barang siapa yang bersolawat kepadaku dari umatku, maka dicatat baginya 10 kebaikan dan dihapus darinya 10 keburukan atau 10 dosa. Bayangkan, sekali solawat kita dapat 10 pahala, bahkan 10 dosa kita diampuni. Semakin banyak kita solawat berarti semakin banyak dosa kita yang berguguran. Makanya jangan kita sia-siakan, terutama di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, beliau bersabda, "Man qala hina yasma'ul adzan wal iqamah." Barang siapa yang berkata ketika mendengarkan adzan dan iqamah, artinya ini setelah adzan, "Allahumma rabb hadhihi da'watin nafi'ah wa sholatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah." Ini ada beberapa perbedaan lafaz doa ya, tapi ini sesuatu yang wajar. Ketika ada perbedaan lafaz doa dari beberapa riwayat tidak masalah. Balasannya apa yang membaca ini setelah adzan? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka telah wajib atau dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Amalan yang sangat singkat, amalan yang sangat mudah, namun pahalanya dijanjikan pahala yang besar oleh Rasulullah, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad di hari kiamat nanti. Kemudian selanjutnya, "Man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama ismi fi dzalikal kitab." Kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepadaku di dalam satu kitab atau tulisan, maka para malaikat akan selalu bersolawat kepadanya, memintakan ampun untuknya selama namaku masih ada di dalam kitab itu. Bayangkan betapa banyaknya pahala dan istighfar yang dimintakan oleh para malaikat untuk ulama-ulama zaman dahulu yang menulis nama Nabi Muhammad. Ada salawat di dalam kitab itu yang bahkan sampai sekarang kitabnya kita baca. Makanya ketika kita menulis sesuatu dan ada nama Nabi Muhammad di situ, sertakan salawat kepada Nabi Muhammad. Maka selama tulisan itu ada, selama Nabi Muhammad itu tulisan nama beliau masih ada di tulisan kita, insya Allah malaikat akan selalu mendoakan kita. Kemudian waqala Abu Sulaiman Ad-Darani, "Man arada an yas'alallah hajatahu falyukthir bisolati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Abu Sulaiman Ad-Darani seorang ulama besar mengatakan, barang siapa yang ingin meminta kebutuhan ataupun hajat kepada Allah, maka perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad. Tsumma yas'alillah hajatahu wal yahtim bisolah 'ala Nabi. Kemudian mintalah kepada Allah hajatnya, kemudian tutup dengan sholawat lagi. Fa innallaha yaqbalu sholatain wa huwa aqrabu min an yan'ama bainahuma. Karena Allah pasti menerima kedua sholawat di depan dan di akhir itu, wa huwa aqrabu min an yan'ama bainahuma. Dan Allah sangat mulia, Allah sangat dermawan. Tidak mungkin Allah membiarkan atau menolak doa yang ada di antara dua sholawat. Artinya ini rahasia. Kalau kita ingin doa kita terkabul, sebelum kita berdoa menyebutkan hajat kita, baca sholawat. Dan setelah kita sebutkan hajat kita, baca sholawat. Kenapa? Karena sholawat pertama pasti dikabulkan, pasti diterima. Sholawat kedua atau yang terakhir itu pasti dikabulkan dan diterima. Tidak mungkin Allah yang maha dermawan hanya menerima di awal dan di akhir, sementara hajat-hajat kita yang disebutkan di tengah-tengah itu Allah tolak. Na'udzubillah. Makanya ini salah satu rahasia kalau kita ingin hajat kita dikabulkan, berdoa dengan cara seperti ini. Insya Allah seperti yang dikatakan Abu Sulaiman Ad-Darani ini dikabulkan. Kemudian waruya anhu qala, dari Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya yaumal jumu'ah mi'ata marrah ghufirat lahu khati'atuhu 80 sanah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku di hari Jumat 100 kali, maka diampuni baginya kesalahannya selama 80 tahun. Ini adalah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama. Kemudian selanjutnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Lil musalli alayya nurun 'ala shirat." Orang yang bersolawat kepadaku akan mendapatkan cahaya di sirat atau di jembatan di atas neraka nanti. Wa man kana 'ala sirati min ahli nur lam yakun min ahli nar. Barang siapa yang di jembatan Shirathul Mustaqim itu, ya di jembatan di atas neraka itu mendapatkan cahaya, maka dia berarti tidak termasuk ahli neraka. Jadi artinya orang yang banyak sholawat kepada Rasulullah SAW akan mendapatkan cahaya di sirat, dan orang yang mendapatkan cahaya di sirat insya Allah diamankan dari api neraka. Kemudian selanjutnya Rasul bersabda, "Man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah." Barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, maka berarti dia itu sudah salah jalan untuk menuju surga. Wa inna ma arada bin nisyan, maksudnya bukan lupa hanya sekedar lupa, tapi meninggalkan.
Dan beliau menyebutkan bahwa kalau orang yang meninggalkan sholawat itu salah jalan menuju surga, maka berarti orang yang bersolawat itu berarti jalannya menuju surga. Artinya kalau kita ingin menuju surga, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari Abdurrahman bin Auf, Rasul bersabda, Ja'ani Jibril, Jibril datang kepadaku. Jibril berkata, wahai Muhammad, tidaklah bersolawat kepadamu seseorang kecuali ada 70 ribu malaikat yang bersolawat untuk orang itu. Barang siapa yang disolawatin oleh para malaikat, maka dia termasuk ahli surga. Masya Allah, kalau kita ingin menjadi ahli surga yang didoakan oleh 70 ribu malaikat, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menyatakan juga, Rasulullah bersabda, aktsarukum alayya salatan aktsarukum azwajan fil jannah. Yang paling banyak salawatnya di antara kalian kepadaku, maka dia juga yang paling banyak istrinya atau permaisurunya di surga. Ini maksudnya bidadari-bidadari di surga. Semakin banyak salawat, semakin banyak bidadari yang didapatkan. Dan juga dari Rasulullah SAW beliau bersabda, man shalla alayya salatan ta'ziman li haqqi, barang siapa yang bersalawat kepadaku karena menghormatiku, khalaqallahu azza wa jalla min dzalikal qaul malakan lahu janah. Maka Allah menciptakan dari salawat itu satu malaikat yang memiliki sayap bil masyriq, satu sayap di timur, wal akhar bil maghrib, dan satu sayap di barat. Urijilahu makruratan, dan kedua kakinya kokoh fil ardi di fil ardi sabi'ah as-sufla, di lapisan bumi yang ketujuh. Wa unuquhu multawiyah, dan lehernya multawiyah, artinya terlipat, tahtal arsy, ada di atas arsy, di bawah arsy. Yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, sholli ala abdi kama shalla ala nabiyyi, bersolawatlah kamu kepada hambaku sebagaimana dia hambaku bersolawat kepada nabiku. Fahu yusolli alaihi ila yaumil qiyamah, maka malaikat itu akan selalu bersolawat kepada hambanya, yang hamba Allah yang bersolawat kepada Nabi Muhammad itu sampai hari kiamat. Kemudian dari Rasulullah SAW bersabda, la yaridanna alayya al-hawda yaumal qiyamah aqwamun ma a'rifuhum illa bi kathratis sholati alayya. Suatu hari nanti, di hari kiamat, kata Rasul, akan datang kepadaku di telaga Kautsar kaum ataupun sekelompok orang yang aku tidak mengenal mereka kecuali karena banyaknya mereka bersolawat kepadaku. Artinya kata Rasul, aku memang belum pernah melihat fulan bin fulan. Mungkin kita belum pernah hidup di zaman Rasulullah SAW, dan kita tidak pernah dilihat oleh Rasulullah SAW di masa beliau. Tapi ketika kita membuat banyak solawat kepada beliau, maka beliau akan mengenal kita di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga di sini sangat banyak sekali riwayat-riwayat tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Salah satunya yang selanjutnya mungkin tidak akan kita baca semua, yang jelas sudah sangat banyak sekali yang disebutkan oleh beliau. Kita baca satu lagi. Rasulullah bersabda, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyra marrat, barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Wa man shalla alayya asyra marrat sallallahu alaihi mi'ata marrat, orang yang bersalawat kepadaku 10 kali, Allah bersalawat untuknya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ata marrat sallallahu alaihi alfa marrat, orang yang salawat 100 kali kepadaku, Allah pun bersalawat untuknya 1000 kali. Dan yang bersalawat 1000 kali, wa man shalla alayya alfa marrah harramallahu jasadahu 'alan. Orang yang bersalawat kepadaku 1000 kali, maka Allah akan mengharamkan jasad dan badannya dari api neraka. Wa tsabbatahu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah indal mas'alah, dan Allah akan meneguhkan ucapannya di kehidupan dunia dan di akhirat ketika ditanyakan. Wa dakhalahul jannah, Allah masukkan ke dalam surga. Wa ja'atuhu sholatuhu alayya nura, dan salawat akan datang kepadaku dalam bentuk cahaya. Lahu yaumal qiyamah ala sirati masirati 500 am, dan salawat itu akan menjadi cahaya baginya di atas sirat di hari kiamat sepanjang perjalanan 500 tahun. Wa a'tahu Allah bi kulli salatin shallaha qasran fil jannah, dan setiap salawat yang dia baca akan dibalas oleh Allah dengan satu istana untuknya di surga. Qalla dzalika ukatsur, sedikit atau banyak, artinya semakin banyak salawat yang kita baca kepada beliau, maka semakin banyak istana yang Allah ciptakan untuk kita di surga. Dan di sini masih ada beberapa riwayat lain tentang keutamaan salawat kepada Rasulullah SAW.
Semoga apa yang sudah kita sampaikan tadi membuat kita lebih semangat untuk menambah jumlah sholawat kita dan kualitas sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya yang beliau sebutkan di sini, keutamaan-keutamaan tadi yang sudah kita bacakan hanya sebagian kecil di antara keutamaan-keutamaan lain yang disebutkan di dalam kitab-kitab lain. Yang intinya sholawat ini adalah salah satu amalan yang ringan namun pahalanya sangat besar, keutamaannya sangat besar. Makanya sangat sayang kalau kita lewatkan keutamaan ini, terutama di bulan yang mulia yaitu bulan Rabiul Awal. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW di sisa hidup kita, amin ya rabbal alamin. Demikian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.